Silakan duduk Ibu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Lia yang bertugas hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Ibu Dina. Ibu Dina. Umurnya berapa Ibu? 28. 28 tahun ya Bu ya. Alamatnya mana Bu? Rembang. Rembang ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, saya ingin memilih KB yang bisa memotong saluran telur Bu. Iya. Tapi saya pengen mengetahui terlebih dahulu KB tersebut Bu. Ya. Nanti saya akan menjelaskan ya Bu. Ibu kalau boleh tahu anaknya sudah berapa Bu? 6. Sudah 6 ya Bu ya. Nanti saya akan menjelaskan ya Bu tentang KBMOW, yaitu metode operasi wanita ya Bu. Kurang lebihnya itu 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Nah, jika Ibu bersedia, Ibu bisa tanda tangan di bawah ini ya Bu. Silakan Ibu tanda tangan. Sudah ya Bu ya. Izinkan saya untuk menutup pintunya terlebih dahulu ya Bu, untuk menjaga privasi Ibu. Sudah ya Bu ya. Ibu ini ada leaflet dan juga checklist. Ibu bisa nanti membacanya ya Bu sambil saya jelaskan. Oke. Tadi Ibu kan keluarnya pengen melakukan pemotongan di bagian saluran telurnya ya Bu ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan dari pengertian, kerugian, keuntungan, dan juga indikasi dan kontraindikasi ya Bu ya. Nah, MOW itu yaitu metode operasi wanita ya Bu ya. Prosedur sukarela untuk menghentikan dengan menyumbat, mengikat, atau memotong kedua saluran telur ibu di bagian tembakau. Apakah Ibu sudah paham? Iya Bu. Saya lanjutkan ya Bu ya. Nah, ini tuh ada riwayat medis Bu. Yang pertama itu riwayat penyakit paru-paru seperti asma, bronkitis. Terus yang kedua itu riwayat infeksi pelvis. Terus yang ketiga itu ada post operasi abdomen pelvis Bu. Dan yang keempat itu ada riwayat alergi, dan yang kelima riwayat DM dan juga obesitas ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu syarat penggunaan kontrasepsi MOW ini itu ada 3 ya Bu. Yang pertama itu sukarela, sesuai keinginan Ibu tanpa ada paksaan siapapun. Nah, bagaimana Ibu, ada paksaan apa dengan sukarela? Dengan sukarela Bu. Ya sukarela ya Bu ya. Terus yang kedua itu medis, klien sehat, tidak ada kontraindikasi pelaksanaan MOW. Nah, terus yang ketiga itu bahagia Bu, terikat perkawinan yang sah, harmonis, serta sudah mempunyai anak sesuai keinginan. Nah, Ibu tadi kan anaknya sudah 6, mungkin sudah cukup ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu indikasi atau yang boleh dilakukan penggunaan kontrasepsi MOW ini. Yaitu yang pertama, usianya itu lebih dari 26 tahun ya Bu ya. Tadi ibunya usianya sudah 28 tahun ya Bu ya, jadi kemungkinan masih boleh. Terus yang kedua itu paritas atau sudah pernah melahirkan lebih dari 2 kali. Ibu tadi sudah pernah melahirkan berapa Bu? 6 kali ya Bu ya. Terus yakin telah mempunyai jumlah keluarga yang sesuai dengan kehendak Ibu. Terus yang keempat, memahami prosedur sukarela dan setuju ya Bu ya. Terus yang kelima itu bila terjadi kehamilan akan menimbulkan resiko yang serius. Nah, sampai sini Ibu sudah paham? Sudah. Saya lanjutkan ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kontraindikasi yang tidak diperbolehkan menggunakan kontrasepsi MOW. Yang pertama, saat hamil Ibu, itu tidak boleh kalau pengen melakukan kontrasepsi ini ya Bu ya. Yaitu perdarahan pervaginaan Bu, yang tidak diketahui penyebabnya, itu juga tidak boleh Bu. Terus yang ketiga, infeksi sistemik atau infeksi pelvis. Terus selanjutnya yang keempat, kurang mantap untuk melakukan operasi tubrektomi atau MOW, itu bisa tidak boleh Bu ya. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dalam menggunakan kontrasepsi MOW ini ya Bu ya. Nah, keuntungan MOW ini yang pertama itu sangat efektif Bu. Terus yang kedua itu bersifat permanen.
Nah, terus yang ketiga, tidak mempengaruhi produksi ASI jika ibu masih menyusui. Nah, menggunakan kontrasepsi MOW ini tidak mempengaruhi ASI ibu. Terus yang keempat, tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Terus yang kelima, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual ibu. Itu saat melakukan hubungan seksual dengan suami ibu itu tidak akan terganggu ya Bu ya. Terus yang keenam, itu bebas dari efek samping hormonal. Dan yang ketujuh, tidak menaikkan resiko PRP atau platelet rich plasma. Ya, Bu, ya. Sampai sini Ibu sudah paham? Iya Bu. Sudah ya Bu ya. Nah, saya lanjutkan ya Ibu ya. Selanjutnya yaitu kerugian dalam menggunakan kontrasepsi MOW ini. Yaitu yang pertama, tidak dapat dipulihkan kembali ibu. Setelah dilakukan pemotongan kan tidak bisa dilakukan menyatukan kembali, tidak bisa ibu. Tapi kalau dimasukkan untuk cincin itu bisa ya, bisa dilepas kembali. Nah, terus yang kedua itu klien dapat menyesal kemudian hari karena melakukan kontrasepsi ini ya Bu ya. Terus yang ketiga, ada rasa sakit atau tidak nyaman setelah tindakan. Setelah dilakukan tindakan MOW ini, operasi tak nanti, ibu mungkin merasa tidak nyaman awalnya, tapi kalau kelamaan pasti merasa nyaman. Nah, selanjutnya harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah atau ginekologi atau dokter yang terlatih ya Bu ya, tidak asal-asalan atau bidan yang melakukan, itu tidak boleh ya Bu ya. Terus tidak melindungi terhadap PMS atau penyakit menular seksual, itu juga tidak bisa dilindungi ya Bu ya. Sampai sini sudah paham Bu? Saya lanjutkan ya Bu ya, yaitu mekanisme kerja kontrasepsi MOW. Nah, ini tuh mekanismenya, jalannya itu menutup atau oklusi tuba fallopi dengan mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga spermatozoa tidak dapat bertemu dengan ovum. Gitu Bu. Sampai sini sudah paham Ibu? Iya Bu. Saya lanjutkan ya Bu ya. Waktu pelaksanaan kontrasepsi MOW ini tuh yang pertama selama siklus haid. Yang kedua hari ke-6 sampai dengan 13 siklus haid, fase proliferasi atau pasca persalinan 2 hari postpartum atau 6 minggu postpartum ya Bu ya. Terus yang ketiga, pasca keguguran pada 3 bulan pertama dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada infeksi pelvis. Sampai sini sudah paham Bu? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa tentang kontrasepsi MOW ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ya Bu ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan bertanya balik ya Bu ya, biar mengetahui apakah ibunya ini sudah benar-benar paham atau tidak ya Bu ya. Nah, tadi kan ada keuntungan kontrasepsi MOW ya Bu ya. Nah, keuntungannya itu apa sih Bu? Ibu bisa. Keuntungannya sangat efektif dan bersifat permanen. Iya Ibu, dan juga tidak mempengaruhi produksi ASI ya Bu ya. Ibu sudah cukup paham ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa ya Bu ya. Ibu bisa berpikir kembali untuk melakukan KB ini ya Bu ya. Tidak ada paksaan ya Bu ya, harus dengan sukarela Ibu sendiri. Terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Iya Bu, saya permisi dulu Bu. Ya Bu, mari Bu saya antar ya Bu ya. Hati-hati ya Bu ya.